Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara menuliskan daftar pustaka dan catatan kaki. Ini materi sangat penting untuk kalian kuasai karena apa? Nanti ketika kalian mencatat ataupun mengambil berbagai informasi dari beberapa sumber ketika kalian menulis karya ilmiah ataupun skripsi, maka kalian harus mencantumkan daftar pustakanya dengan benar tentunya. Sehingga kalian harus memahami materi ini tentu dengan seksama. Baik, kita mulai kepada definisi daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi semua buku ataupun tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, ketika kalian melakukan penelitian, misalkan nanti ketika Anda menjadi mahasiswa, kemudian kalian akan mencari informasi-informasi dan mengambil dari buku ataupun dari website, maka kalian harus membuat daftar pustakanya di bagian akhir penelitian kalian ya, supaya tidak kalian disebut dengan plagiat ya, seperti itu. Nah, susunan daftar pustaka dan cara penulisannya. Yang pertama adalah nama penulis ataupun pengarang ya. Nama penulis buku atau nama penulis buku itu harus dibalik ya. Contoh ini Hadi Setiadi ditulis Setiadi, Hadi titik itu ya. Nah, kalau penulisan bukunya lebih dari satu, bagaimana tuh? Ada beberapa yang harus kalian ingat ya. Jika penulisannya terdiri dari 2 atau 3 orang, penulis pertama namanya ditulis terbalik ya, tetapi penulis kedua dan ketiga namanya tidak perlu dibalik. Jadi hanya penulis pertama saja yang dibalik. Jika penulisannya lebih dari 3, maka penulisan pertama tetap terbalik kemudian ditambahkan DKK. Supaya apa? Tidak terlalu panjang nantinya ya. Kalau 4 pengarang, cukup diambil nama pengarang pertama, ditulis terbalik dan ditambah DKK titik itu. Contoh Hadi Setiadi dan Iwan Sasmito, maka ditulis menjadi Setiadi Hadi dan Iwan Sasmito seperti itu. Jika terdiri dari 4 penulis, 1 Hadi Setiadi, 2 Iwan Sasmito, 3 Fahri Abdillah, 4 Seno Aji, maka ditulisnya dan ke Rabia Endra ya, ada 5, maka ditulisnya Setiadi Hadi DKK titik gitu ya. Ada komanya di sini ya. Nah, kalau ada beberapa buku tapi ditulis oleh seorang pengarang, artinya pengarang yang sama, nama pengarang cukup ditulis 1 kali ya, atau disebut pertama, selanjutnya cukup dengan garis sepanjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda baca titik ya. Misalkan ini nama judulnya sama, Setiadi, Hadi titik, kemudian nama pengarang juga sama ya bukunya. Ternyata yang kedua adalah cukup digaris saja bahwa penulisnya sama, yaitu Hadi, hanya berbeda judulnya saja. Pengarangnya sama tapi berbeda judulnya ya. Yang kedua, penulisan tahun. Penulisan tahun pada daftar pustaka ditulis setelah nama penulis dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contohnya Setiadi, Hadi titik 2007 titik seperti itu. Kemudian penulisan judul buku ya harus bercetak miring atau digaris bawahi ya, seperti itu. Setiadi, Hadi titik 2007 titik, ini miring ya. Cerdas belajar bahasa Indonesia judul bukunya dan diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, selanjutnya penulisan kota penerbit ya. Pada daftar pustaka itu menggunakan titik 2 setelahnya ya. Jadi Setiadi, Hadi titik 2007 titik, cerdas belajar bahasa Indonesia titik, Jakarta titik 2 seperti itu. Selanjutnya penulisan penerbit
ya, merupakan VET atau CV buku tersebut diterbitkan, ditulis dengan kota penerbit dan diakhiri dengan tanda baca titik. Ya, Setiadi, Hadi titik 2007 titik cerdas belajar bahasa Indonesia miring titik ya Jakarta titik 2 PT ECP tulis Indo. PT itu tanpa titik ya, dan diakhiri dengan tanda baca titik seperti itu. Nah, kemudian yang sekarang mengenai tentang catatan kaki. Catatan kaki yaitu daftar keterangan khusus yang ditempatkan pada pecahan bawah ya di setiap lembar atau pada tamat pecahan keterangan ilmiah. Catatan kaki biasanya dipakai untuk memperlihatkan keterangan dan juga komentar, berfungsi sebagai sarana menerangkan sumber kutipan atau sebagai pemikiran dalam penulis daftar bacaan. Itu adalah catatan kaki. Nah, tujuan catatan kaki adalah untuk menyusun dalam sebuah pembuktian sebuah karya goresan vena ataupun naskah ya dari mana sumber itu diperoleh serta sebagai ungkapan dalam menyatakan terima kasih kepada pengarang yang dikutip pendapatnya dan memberikan keterangan tambahan. Itu tujuan dari penulisan catatan kaki. Nah, fungsi catatan kaki yang pertama adalah untuk memperlihatkan sebuah keterangan serta penjelasan mengenai kutipan penyusun serta daftar bacaan. Supaya apa? Supaya sanggup dimengerti dan gampang oleh pembaca. Itu. Cara penulisan catatan kaki adalah memisahkan antara catatan kaki dengan garis panjang 14 huruf dan margin kiri dengan spasi 4. Ini menggunakan satu spasi, diberikan nomor ya. Kemudian nomor catatan kaki jarak 6 huruf dari sebelah kiri, kemudian memberikan jarak atau spasi yang antara catatan kaki yang pertama dengan catatan kaki yang kedua dan catatan kaki yang selanjutnya. Dalam penulisan baris terakhir catatan kaki berjarak 3 cm dimulai dari bawah. Untuk keterangan yang sama dan berurutan ditulis dengan kata ibid atau ibidem ya. Jika penulisannya tidak berurutan maka ditulis opcitlih ya. Penulisan nama pengarang tidak perlu dibalik dalam catatan kaki. Jika dalam penulisan nama pengarang ada 2 atau 3 maka ditulis semua. Dan apabila penulisan orang lebih dari 3 maka ditulis nama pengarang pertama saja ya dengan kata tidak dibalik ya. Pangkat dan gelar tidak perlu ditulis dalam nama pengarang. Judul buku perlu dicetak miring atau ditebalkan jika diketik melalui mesin komputer ya. Contoh catatan kaki dan cara penulisannya. Ini contoh catatan kaki dengan 1 sampai 3 pengarang ya. Catatan kaki dalam penulisan referensi pada buku yang ditulis 1 sampai 3 pengarang, maka penulisannya yang benar adalah sebagai berikut. Hairil Anwar, deru dan debu, ini ya titik kurva, kurung buka, kota penerbit, titik 2, kemudian penerbitnya, koma dan tahun penerbit, kurung tutup, halaman, titik disingkat ya 9 titik. Ya, yang kedua Abdul Halik, Raffi Ahmad, Kuncoro Bagus, langsung ke judul harus miring ya bahasa Indonesia, kurung buka, kota penerbit, titik 2, ini Dwi Karya itu penerbitnya, dan tahun kurung tutup, halaman titik 25 titik itu. Selanjutnya catatan kaki atau lebih dari 4 pengarang atau lebih ya, maka ditulis hanya pengarang pertama saja ya tanpa dibalik ya. Mahmud Effendi, DKK titik langsung ke bahasa dan sastra Indonesia judulnya, kurung buka, Solo titik 2, Citra Aji Pratama, ini kota penerbit, ini tahun penerbitnya, kurung tutup, halaman titik 49 titik itu. Nah, selanjutnya catatan kaki yang ditulis berdasarkan internet, maka
Dwi Fajar, ini adalah judul di internet, diakses dengan linknya dan disertakan tanggalnya serta pukul pengaksesannya itu. Nah, sekarang contoh catatan kaki dari buku. Ya, ini nama, kemudian ini nomor nama judulnya, ya, kurung buka, Bandung, .2, Pustaka Sinar Terang, 1000 tahun terbitnya, kurung tutup, halaman 15, itu, ya. Selanjutnya catatan kaki terbitan dari pemerintah, ya, Peraturan Nomor 29/2000 perihal penyusunan arsip pasal 19. Catatan kaki yang diterima organisasi seperti ini, ya. Itu adalah contoh-contohnya. Nah, kemudian catatan kaki karya ilmiah, ya, seperti itu. Jaki Handayani, DKK, ini judul karya ilmiahnya. Kemudian itu adalah tentang fakultasnya, ya, nama fakultas, nama universitas, tahunnya, dan halaman yang dikutip.